Oke, halo teman-teman. Jadi di video ini tuh pengen ngasih lihat gimana caranya belajar bekerja dengan AI. Sebenarnya ini agak panjang ceritanya ya. Jadi saya ngebuat test case, baru test case di function yang disebut getRenovateDetails, dan ini pakai Jest. Nah ini saya udah ngebuat positif test case-nya, dan itu juga dapat suggestion dari si AI. Nah sekarang saya nanya ke si AI-nya yang terakhir ini. Sekarang saya pengen ngeimplementasi negatif test case di mana kan si getRenovateDetails ini tuh dia mana dia? Nah dia kalau misalkan nggak ada params ID-nya, dia bakalan nge-return ya 400 dengan message seperti ini, message getRenovate ID ya. Nah udah saya bilangin juga di sini, for example, just test case I don't send params ID host ya. Jadi saya nggak bakalan ngirim params ID. Terus gimana caranya saya implementasi fungsi yang seperti ini? Terus dia bilangnya kayak gini. Ini ngerekam gak sih? Yep. Bilangnya kayak gini nih. To case function information is not provided, you can create just this simulate screen because you expect. Ya teman-teman bisa ngerti lah yang gini. Tapi intinya yang ini. Jadi iya dia udah ngasih lihat fungsinya kayak gini. Jadi requestnya kayak gini, nggak ada paramsnya, paramsnya kosong gitu. Nah terus ntar ini di mockup si resnya. Jadi ya kalau di mockup berarti ngambil dia nggak perlu ngelihat banyak ngelihat proses kan ya, soalnya ini udah di mockup gitu. Dan langsung dia masukin ini rec, ini res. Terus dilihat kan ini tadi yang getRenovateDetails, kalau dia nggak ada params ID-nya itu kan bakalan ngereturn 400 ya. Makanya di sini dicek benar nggak dapat 400. Terus benar nggak dapat message yang ini, soalnya kan kita ngirimnya kayak gini nih, dia ngirim 400 terus dapat message yang ini gitu kan ya. Nah coba kita langsung copy aja kodenya, soalnya ini udah ya udah dia adjust sama AI. Kalau ada ntar yang salah kita bakalan ngasih tahu lagi, kayak yang tadi ini nih. Saya tuh implementasi ini dia ngasih function tapi ada error kayak gini. Terus dia ngasih tahu gitu, oh salahnya di sini, salahnya sih di sini tadi teh. Tapi ya fungsinya jadi berubah semua gitu. Tapi bener, dan itu saya nggak pernah tahu kalau ada yang kayak gini sebelumnya. Soalnya saya juga baru di Jest ya. Dan ya saya pas tambahin yang ini dan ya benar berhasil. Makanya tadi di sini pas gitu, bisa pas satu tes. Soalnya ini tesnya berdasarkan file. Nah ya itu udah saya copy, jadi tinggal saya paste aja di sini. Di sini aja saya paste. Ini cuma buat main-main ya, nggak mesti dipakai buat, bisa juga sih dipakai buat kalau mau kerja beneran gitu. Negative test case where params ID not sent from front end ya, kayak gini lah. Cuma nambahin front end, cuma nambahin deskripsi ya. Terus ya. Nah kalau yang ini kita bisa lihat, saya save dulu. Habis itu saya ngeran tesnya ini buat tes renovate aja yang ini maksudnya. Kalau yang lain udah benar, maksudnya saya nggak care yang lain. Jadi langsung aja kayak gini. Tada, langsung pas, keren boy, luar biasa gitu. AI-nya bisa langsung tahu ya. Kalau saya ganti di sini misalkan 500, nah itu bakalan salah, soalnya ya kan ekspektasi fungsinya tadi kan di sini 400-nya. Atau misalkan gini nih, ya nggak apa-apa, cobain dulu aja. Nah itu bakalan salah ya, soalnya kita tadi ekspektasinya 400. Tapi kalau misalkan saya ganti, misalkan sebenarnya cuma kode-kode biasa ya, tapi ya ada kode yang perlu kita ikuti sesuai standar. Tapi kalau kita misalkan pengen ngasih 1 2 3 misalnya, itu nggak apa-apa. Tapi ya itu nggak memenuhi standar, apa sih standar, lupa standar apa, HTML code response kalau nggak salah standarnya. Itu bisa teman-teman lihat. Nah kalau ini juga bisa udah benar, soalnya ininya sama, tapi kita sepakat di 400, soalnya itu error response ya. Dan kalau kita ubah di sini nggak ada ID-nya misalkan, itu juga bakalan salah, soalnya kita udah, ini sih sebenarnya nggak terlalu berhubungan dengan AI-nya ya, tapi nggak apa-apa lah. Tapi intinya di sini AI-nya ngasih suggestion sangat bagus banget untuk yang negative test case, dan ya dapat. Nah sekarang saya pengen ngetes yang dari fungsi getRenovateDetails ini. Saya pengen nyari yang ini, misalkan si ID-nya nggak eksis gitu. Saya harus
tunggu yang ini saya hapus aja. Jadi sekarang tes berikutnya saya pengen ngetes yang ini. Jadi nggak ada, saya ngirim ID tapi si ID itu nggak ada di database. Jadi kita bilang aja di AI nya kayak gini. Next, I would like to implement the negative test case of get renovate details, but now I would like to test the return for Reno, is it that? Yeah, Reno not found, or I would like to get this, no, bukan get ya, I would like to test this code. Kita pengen ngetes yang ini, yang ini. Habis itu minta aja, how should I implement this. Nah ini dia ngerti dari percakapan sebelumnya begitu, si AI-nya ngerti dari percakapan sebelumnya, jadi kita bisa langsung bilang kita renovate detail saja, soalnya dia udah tahu gitu. Nah sekarang saya pengen kayak gini, 2357 thread return if that's success. Oke. Nah di sini ada yang baru nih, find one Microsoft null. Oh dia langsung ngekasih null gitu. Oke. Sama aja sih, terlalu mudah ya. Tapi dia juga benar, tapi ini terlalu mudah sih. Nggak apa-apa lah, buat video aja. Jadi langsung saya paste aja di sini. Soalnya ya dia sengaja ngasih nol, nggak gitu sih maksudnya, tapi masuk akal juga kalau dibilang mah. Jadi yang ini karena kita udah nge-mock up yang ini jadi nol, jadi ya nggak akan ada isinya ntar di sini ya. Tapi benar ntar, soalnya ya udah, ya nggak seru. Benar tiga-tiganya. Ada yang salah. Finally ada yang salah nih. Apa yang salah itu? Renovates find one null value. Renovates is not defined. Oh sorry, bukan renovates di sini cuy. Itu tunggu. Ini renovate V1 harusnya. Yap, soalnya ini modelnya, ini model yang saya import dari atas. Nah yang ini bukan renovates ya. Oke. Paling tidak kita tahu salahnya di mana. Nah, udah pas. Oke. Ya ada salah sedikit aja tapi ya udah. Ya karena kita tahu ya ini tuh harusnya modelnya gitu, bukan ya nama modelnya V1 bukan renovates aja gitu. Tapi ya benar, jadi ya kalau kayak gini kita kerja, teman-teman bisa lihat itu sangat ngemudahin ngebikin sesuatu gitu. Kita bisa sebenarnya nggak boleh dikasih lihat sih ya. Sebenarnya saya juga sebelumnya karena banyak yang di sini sebelumnya minta di generate kode apa gitu, tapi langsung nge-generate tanpa harus nge-googling. Dan kalau nge-googling itu kayaknya saya bakalan ngambil waktu yang cukup lumayan lama, mungkin ya berjam-jam intinya mah. Tapi lewat sini bisa langsung di-generate code. Oh ya yang loop, kalau nggak salah loop kemarin tuh agak-agak lupa, loop dalam loop intinya. Find item ID di dalam array of object. Kalau misalkan ada itemnya tambahin satu atribut gitu, nah itu dia langsung nge-generate, CI-nya langsung nge-generate, dan wow luar biasa, benar-benar luar biasa ini. Jadi ya teman-teman kayak gitu sekarang kerja dengan AI. Dan ya mungkin di video-video berikutnya kita bisa nambahin test case yang lain, tapi ya untuk saat ini kayak gini. Sip, gitu aja. Ini AI-nya dirahasiain soalnya ini dari perusahaan tempat saya kerja, jadi nggak bisa dibagi ya. Ini harus, tapi yang teman-teman bisa lihat dia pakai GPT 4o. Sebelumnya tuh pakai GPT 3 kalau nggak salah. Cuman saya nggak saya rekam, kayaknya beberapa bulan yang lalu pakai GPT 3. Nah sekarang di-upgrade ke sini OpenAI. Jadi ya kayak gitu. Sip, semoga bermanfaat. Bye bye, thank you guys.